Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, melanjutkan kembali kisah makhluk menyeramkan yang datang ke bumi untuk memusnahkan manusia yang melakukan dosa. Langsung saja kita simak ringkasan alur serial Hellbound episode 4-6. Pada episode ini ditunjukkan loncatan waktu 4 tahun setelah demonstrasi yang terjadi pada Park Chung-ja. Dan Jae-Young-sil telah menjadi pemimpin baru di aliran sesat tersebut. Para diaken kebenaran baru menghadiri pertemuan di sebuah stasiun TV untuk melihat video promosi baru dari ideologi mereka. Dalam pertemuan itu, produser Bae Young-jae terang-terangan mengatakan bahwa dia tak menyukai aliran kebenaran baru. Salah satu diaken tersebut juga kurang menyukai video promosi yang telah dibuat oleh Bae Young-jae. Sebagai seorang yang telah terdoktrin oleh ajaran kebenaran baru, pimpinan stasiun tersebut pun memaksa Bae Young-jae untuk mengedit ulang video promosi tersebut. Kemudian istri Young-jae yang bernama So-hyun meneleponnya. So-hyun baru saja melahirkan dan masih di rumah sakit. Dia meminta suaminya datang ke rumah sakit. Namun Young-jae bilang dia harus menyunting video promosi tersebut hingga larut malam. So-hyun akhirnya berniat mengirimkan video anaknya untuk Young-jae. Selanjutnya Young-jae menuju ruang editing menemui rekannya yang bernama Misuk. Di situ Misuk menunjukkan program peristiwa aktual baru. Kemudian Young-jae mencari Junwon untuk meminta naskah video promosi kebenaran baru. Namun dia tak menemukannya. Young-jae menemukan sebuah kartu nama dari pinjaman cepat Sodo. Di balik kartu tersebut tertulis tempat memancing Yang Byung. Tiba-tiba, Junwon muncul dan mengambil kartu tersebut. Young-jae mengajak Junwon untuk memperbaiki video itu 1 jam lagi. Namun Junwon menolak dan bilang bahwa dia akan pergi bersama istrinya. Selanjutnya So-hyun pergi ke ruangan bayinya. Di situ dia mulai merekam anaknya. Namun tak disangka, dia merekam sebuah makhluk yang memberikan titah pada anaknya. Makhluk tersebut bilang bahwa bayi So-hyun akan meninggal 3 hari lagi pukul 21:30. Scene selanjutnya Young-jae terjebak kemacetan tepat di depan gedung kebenaran baru. Lalu dia menelepon istrinya namun tak bisa. Tak lama kemudian, dia menerima panggilan dari istri Junwon yang menanyakan keberadaan suaminya. Young-jae pun mengatakan apa yang dikatakan Junwon padanya tadi siang. Namun istri Junwon berkata bahwa sesuatu terjadi dengan Junwon. Sejak beberapa hari yang lalu, beberapa rentenir menghubunginya dan menyuruh melunasi pinjaman Junwon. Young-jae pun berjanji akan mencarinya. Dia berpikir bahwa Junwon pergi ke tempat pemancingan Yang Byung. Selanjutnya So-hyun membuka aplikasi kebenaran baru dan mencari informasi tentang bayi baru lahir yang mendapat titah. Namun ia tak menemukan informasi tersebut. Saat dalam perjalanan menuju pemancingan, Young-jae diberhentikan oleh preman Arrowhead. Mereka bertanya tujuan Young-jae ke tempat itu. Young-jae pun menipu mereka dengan mengatakan akan merekam beberapa pemandangan untuk mencari lokasi syuting. Meskipun kurang percaya, namun preman-preman tersebut pergi meninggalkan Young-jae. Young-jae melanjutkan perjalanannya dan berhenti setelah melihat mobil Junwon yang terparkir di dekat pemancingan. Dia memanggil-manggil Junwon dan mendapati Junwon yang termenung di gubuk pemancingan. Saat Young-jae memanggilnya, Junwon malah berniat kabur. Young-jae membawa Junwon kembali ke gubuk. Young-jae juga mengatakan bahwa istrinya sedang mencarinya, namun Junwon malah minta Young-jae meninggalkannya. Dia juga bilang bahwa dia menerima ramalan akan ke neraka sebentar lagi. Junwon minta agar Young-jae tutup mulut dengan kejadian yang akan menimpanya. Dengan terus menangis, Junwon berkata kebenaran baru dan Arrowhead tak akan membuat keluarganya hidup tenang jika mereka tahu bahwa keluarganya hidup sebagai keluarga pendosa. Young-jae pun dibuat bingung dengan perkataan Junwon.
Junwon kembali menjelaskan bahwa orang-orang dari Sodo akan mengurus semuanya dan membuatnya terlihat seperti Junwon menghilang tanpa jejak. Yongjae makin tak mengerti maksud Junwon. Lalu Junwon kembali minta agar Yongjae berpura-pura tak mengetahui apapun. Jika tidak, orang-orang Sodo tak akan membiarkan hidup Yongjae tenang. Lalu muncullah makhluk menyeramkan tersebut dan menghajar Junwon di dalam air. Yongjae dibuat tercengang dengan kejadian itu, hingga akhirnya tengkorak Junwon muncul dari dalam air, terlempar tepat di hadapan Yongjae. Kemudian orang-orang Sodo datang mengambil kerangka Junwon dan menyuntikkan bius pada Yongjae. Setelah itu mereka meninggalkan Yongjae begitu saja. Keesokan harinya setelah Yongjae tersadar, dia langsung menuju rumah sakit. Dia menemui sang istri. Saat dia datang, Sohyun sedang terlelap tidur. Setelah Sohyun terbangun, dia menunjukkan video yang ia rekam di ruangan bayinya. Sohyun menangis ketakutan serta khawatir. Begitu juga Yongjae terlihat kaget. Selanjutnya, beberapa diaken kebenaran baru datang ke lokasi demonstrasi yang terjadi pada Junwon. Dengan ditemani beberapa anggota polisi, mereka mencari jejak Junwon. Kemudian salah satu dari anggota polisi mengatakan bahwa mobil Junwon tertangkap kamera pengawas di gerbang tol. Lalu diaken Yuji melihat kartu nama pinjaman Sodo tergeletak di atas batu. Diaken tersebut mengambil foto kartu tersebut. Selanjutnya Sohyun bilang pada Yongjae bahwa dia sudah mencari informasi tentang titah pada bayi yang baru lahir tapi tidak menemukannya. Sohyun tampak terpukul dengan hal itu. Kemudian Yongjae mencari informasi tentang Sodo. Tiba-tiba pimpinannya datang mengagetkannya. Setelah pimpinan Yongjae mengatakan desas-desus tentang Junwon yang kabur ke luar negeri gara-gara terjerat hutang, Yongjae langsung meninggalkannya. Sementara itu diaken Yuji datang menemui seorang pendosa yang bernama Kim Yong-sok yang sudah diwawancarai oleh diaken lainnya. Kim Yong-sok menceritakan asal dirinya menerima titah. Lalu dia mengatakan akan menjalankan demonstrasi 6 hari lagi pukul 17.00. Yongjae menemui Misuk untuk meminta kontak seorang pria yang membahas orang-orang hilang di program peristiwa aktual. Scene selanjutnya berada di gedung kebenaran baru, di mana di situ sedang terjadi demonstrasi yang sedang berlangsung. Kim Yong-sok akan segera menjalani titah di studio kebenaran baru dan akan disiarkan langsung. Keluarga Kim Yong-sok juga turut hadir untuk menyaksikan penghakimannya. Ketua kebenaran baru Kim Jong-chil menunjukkan segala dosa pada semua orang. Kemudian, tibalah waktu ajal Kim Yong-sok. Kim Yong-sok gemeteran, dan tiba-tiba muncullah makhluk mengerikan tersebut dan langsung menghakiminya. Tak perlu waktu lama, Kim Yong-sok telah berubah menjadi tulang yang menghitam. Selanjutnya Yongjae datang ke Universitas Hankook dan bertemu dengan Gong Hyungjun. Hyungjun bilang bahwa kebenaran baru bohong jika hanya orang berdosa jadi sasaran demonstrasi. Itu lebih seperti fenomena supranatural yang tak bisa dijelaskan. Jadi, Hyungjun menyembunyikan orang yang menerima titah untuk mencegah kebenaran baru mendapatkan keinginannya dan melindungi keluarga subjek agar tak dicap negatif. Kemudian Yongjae menunjukkan video anaknya menerima titah pada Hyungjun. Dia meminta bantuan dari Hyungjun. Sementara itu, setelah diaken Yuji menjelaskan tentang organisasi Sodo pada Kyungchil, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang-orang Sodo satu persatu. Lalu diaken Yuji menyuruh diaken Sancheong untuk menghubungi Arrowhead agar pembantunya menangkap orang-orang Sodo. Selanjutnya, Gong Hyungjun membawa Yongjae bertemu dengan Min Hyejin di sebuah tempat. Min Hyejin menjelaskan bahwa kebenaran baru telah memanipulasi ajaran mereka dengan membuat orang-orang percaya yang menerima titah adalah pendosa. Dan hal itu dikatakan doktrin yang salah. Hyejin juga berkata bahwa meski kebenaran baru mengetahui titah bayinya, maka kelompok itu akan menyembunyikannya sebab dianggap tidak menguntungkan dan bertentangan dengan prinsip yang selama ini mereka ajarkan. Selain itu, Hyejin juga menyebutkan bahwa kebenaran baru bisa saja mengubah fakta dengan membuat seolah-olah bayi itu dibunuh atau menyembunyikan fakta bahwa bayi itu pernah lahir.
Yejin mengungkapkan bahwa orang yang telah membuat kebenaran baru, yakni Jung Jinsu, juga telah tewas 4 tahun lalu karena menerima titah ramalan juga. Yongjae pun terkejut dan mengatakan Jinsu telah membuat ajaran palsu setelah menerima titah kematiannya sendiri. Yejin juga mengatakan bahwa Jinsu telah 10 tahun memperingati orang-orang tentang fenomena aneh yang terjadi, tetapi tidak ada yang percaya sampai dia melakukan demonstrasi Park Jung-ja secara langsung. Yejin juga bilang pada Yongjae bahwa dia bermaksud menyiarkan secara langsung bayi Yongjae dengan tujuan menunjukkan pada dunia bahwa yang menerima titah bukanlah hanya orang pendosa. Yongjae pun terkejut dengan rencana Yejin dan menyebut mereka tidak ada bedanya dengan kebenaran baru. Yongjae pun akhirnya emosi karena kematian bayinya akan dimanfaatkan. Lalu Hyejin memberikan alternatif lain dengan membantu menghilangkan jejak sehingga bayinya mati begitu saja dan Yongjae bisa melanjutkan dokumenter kebenaran baru. Lalu Yongjae pun pergi. Sementara itu preman Arrowhead menyiksa salah satu anggota Sodo di rumahnya. Ketika menuruni tangga tempat tinggal Hyejin, Youngjun bercerita pada Yongjae bahwa dulu anaknya juga menerima titah. Bahkan hanya dalam waktu 30 detik dari penerimaan titah, anak Youngjun langsung diambil oleh makhluk menyeramkan tersebut. Setelah sampai rumah, Yongjae melihat istrinya yang tampak terpukul. Lalu dia menenangkan bayinya yang sedang menangis. Kemudian dalam perjalanan pulang, Youngjun dihajar habis-habisan oleh preman Arrowhead. Mereka membius Youngjun dan membawa ke markasnya. Di tempat itu pula anak buah Youngjun mereka bawa setelah disiksa di rumahnya. Mereka membutuhkan data sistem navigasi Youngjun yang menunjukkan riwayat keberadaannya. Kemudian mereka mengadili Youngjun dengan memasukkannya ke tungku kremasi, lalu membakarnya tanpa mendengarkan apa yang dikatakan Youngjun. Selanjutnya gerombolan Arrowhead menyatroni tempat tinggal Hyejin dengan dipimpin oleh Diaken Yuji dan Sancheong. Hyejin yang mengetahui kedatangan mereka langsung membakar file-file yang mungkin dibutuhkan oleh mereka. Lalu kemudian Hyejin mencoba melarikan diri. Salah satu dari mereka melihat pelarian Hyejin. Mereka pun langsung mengejarnya. Hyejin lari sekuat tenaga, namun sayang mereka memergokinya. Hyejin mencoba melawan mereka. Hyejin benar-benar telah berubah menjadi wanita tangguh setelah 4 tahun yang lalu. Dia terus berusaha lari, sampai pada akhirnya dia menabrak Diaken Sancheong. Diaken Sancheong mencoba menangkapnya, namun Hyejin berhasil menyetrumnya dan menendang Diaken Yuji. Hyejin akhirnya berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya seorang satpam kampus melihat kerangka Youngjun dan Gunbai tergantung di tiang depan universitas. Setelah melihat berita itu, Yongjae kemudian melihat sebuah video Arrowhead yang tersebar di internet. Mereka mengatakan bahwa Youngjun menjalani kehidupan ganda dan menjalankan organisasi rahasia bernama Sodo. Dia menyembunyikan penerimaan titah. Mereka juga memberi peringatan untuk semua orang, termasuk kebenaran baru. Barang siapa yang berani menyangkal Tuhan dan memutarbalikkan pesannya, harus dihukum atas tindakan mereka. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa ketua Sodo, Min Hyejin, yang pernah bekerja sebagai pengacara di firma pengacara Sodo. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Yongjae, So-hyun datang ke gedung kebenaran baru bersama anaknya. Yongjae mengirimkan pesan dan menanyakan keberadaan istrinya. So-hyun pun membalas pesan Yongjae dan mengatakan dia berada di kebenaran baru untuk menanyakan kenapa bayinya menerima titah. So-hyun menunjukkan video anaknya pada Diaken Yuji. Sementara itu, Yongjae langsung menelepon Hyejin dan memberitahu keberadaan istrinya. Hyejin menyarankan agar Yongjae segera mengeluarkan istrinya dari sana. Hyejin pun juga akan membantu Yongjae. Setelah melihat video tersebut, Diaken Yuji langsung memperlihatkan video tersebut pada Jongchil dan Diaken lainnya. Mereka pun dibuat bingung. Kemudian mereka berusaha memisahkan So-hyun dan bayinya. Sementara itu di lobi gedung kebenaran baru, sudah banyak wartawan yang ingin mengetahui penjelasan tentang demonstrasi yang terjadi pada Youngjun. Kemudian tiba-tiba datanglah Yongjae bersama Hyejin dan beberapa orang Sodo lainnya.
Anak buah Hyejin membuat pengakuan di hadapan wartawan bahwa dirinya akan pergi ke neraka 10 menit lagi. Dia akan kebenaran baru menyuruh anggotanya untuk menangkap pria tersebut. Di saat pria tersebut membuat keributan, Yongjae dan Hyejin mencoba menyelamatkan Sohyun. Hyejin dan Sohyun menghajar para diaken yang mencoba menghalangi mereka. Akhirnya Yongjae berhasil merebut anaknya. Hyejin membawa Yongjae dan keluarganya kabur dengan sebuah mobil. Meskipun dalam usaha kaburnya banyak rintangan, akhirnya mereka pun dapat lolos. Jang Chil memarahi habis-habisan diaken Yuji dan Sancheong karena tak dapat menangkap mereka. Selanjutnya Hyejin membawa Yongjae dan istrinya ke sebuah toko kelontong terbengkalai di Jeongdam. Mereka bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai mantan anggota kebenaran baru yang bernama Tuan Lee. Pria tersebut juga mendapat titah dan sedang menunggu demonstrasinya. Hyejin melanjutkan rencananya untuk menyiarkan demonstrasi anak Yongjae secara langsung untuk mengungkap tipu daya kebenaran baru. Hyejin pun merekam video untuk memberitahu masyarakat bahwa demonstrasi bayi Yongjae akan terjadi besok pukul 21.30. Hyejin mengatakan bayi yang baru saja lahir tidak memiliki dosa, bagaimana bisa ke neraka? Dalam rekaman itu, Hyejin meminta kebenaran baru agar tidak membohongi orang lain dengan menyebut fenomena yang terjadi sebagai kehendak Tuhan yang menghukum pendosa. Kebenaran baru semakin resah dan mencari cara untuk menggagalkan rencana Hyejin karena mengancam organisasi mereka. Selanjutnya Tuan Lee pergi dengan alasan ingin membeli barang, namun ternyata dia menelepon kebenaran baru. Dia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan titah 3 tahun silam dan akan didemonstrasi 5 menit setelah bayi Yongjae. Dia juga mengatakan bahwa ramalan itu salah. Lantas, Yeongchil bilang padanya bahwa hal tersebut adalah pesan Tuhan untuknya. Yeongchil menyebut Tuan Lee sebagai Mesias. Tuan Lee merasa senang karena berpikir bayi itu akan membuktikan bahwa titah kematiannya salah dan dia adalah seorang Mesias. Setelah menelepon, Tuan Lee pergi dan membuang ponselnya. Diaken Yuji pun langsung mencari tahu lokasi terakhir ponsel Tuan Lee untuk menemukan Sohyun dan anaknya. Namun ternyata Tuan Lee adalah pria bertopeng tengkorak dari Arrowhead yang sering siaran langsung di internet. Dia menjadi gila setelah disebut sebagai Mesias. Dia mengancam akan membunuh Yongjae dan Sohyun. Beruntung Yongjae berhasil menggagalkan aksi Tuan Lee dan memberitahu Hyejin dan Sohyun. Tuan Lee menangkap Yongjae lagi dan membuatnya terjatuh dari tangga. Lalu Tuan Lee masuk ke rumahnya. Hyejin menghajar Tuan Lee. Sementara itu Sohyun membawa anaknya keluar dan memberitahu orang-orang yang ada di sana bahwa anaknya akan segera menghadapi demonstrasi. Dia meminta orang-orang untuk menyaksikan demonstrasi tersebut, bahwa semua itu tidak benar. Kemudian Diaken Yuji melihat keberadaan Sohyun di media sosial yang disebarkan oleh seseorang. Yuji bersama timnya pun langsung menuju lokasi. Sohyun meletakkan bayinya di atas batu. Sementara itu, Hyejin dan Tuan Lee terus berkelahi. Hyejin berhasil melumpuhkan Tuan Lee. Lalu tiba-tiba datanglah 3 makhluk mengerikan tersebut. Sohyun mencoba menyelamatkan bayinya dari makhluk-makhluk itu. Hyejin juga berusaha menghentikan monster itu, tapi terpental. Begitu juga dengan Yongjae. Sohyun berlari menghindari monster itu sambil memeluk erat anaknya. Yongjae yang babak belur mengambil seutas tali dan memegang tali itu, serta memeluk anak istrinya dengan erat. Ketiga makhluk itu mengelilingi mereka dan ritual pun dimulai. Namun setelah monster itu pergi, terdengar suara bayi yang menangis. Bayi Sohyun ternyata masih hidup, sedangkan ayah ibunya mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan si bayi. Tuan Lee akhirnya bingung dengan hal yang terjadi. Dia lalu mendekati mayat Yongjae dan Sohyun. Dia berusaha membunuh anak Sohyun. Namun Hyejin dengan kondisi terluka parah mendorongnya. Lalu ketika monster itu muncul kembali melaksanakan titah Tuan Lee, dan kegaduhan pun berakhir. Min Hyejin menggendong bayi tersebut melewati kerumunan. Seseorang memberikan selimut untuk bayi itu.
Sementara itu, Diaken Yuji dan anggota kebenaran baru lainnya tiba di lokasi. Yuji mencoba merebut bayi itu, namun orang-orang menghalanginya. Seorang pria tua meminta kebenaran baru berhenti menipu semua orang. Diaken Yuji yang tidak terima memukuli pria tersebut dengan alasan menentang kehendak Tuhan. Lalu seorang polisi menangkap Yuji atas tindakan kekerasan. Sementara itu, Yejin pergi meninggalkan keramaian dengan menaiki sebuah taksi. Si sopir taksi mengantarnya dan membantunya menghindari keramaian lain. Dan di scene terakhir terlihat jasad Park Jung-ja tiba-tiba hidup lagi tanpa busana. Akhirnya, serial Hellbound season 1 pun selesai. Nantikan serial ini di season 2 ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.